Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, hampir 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2019, pernah muncul sebuah thread tentang cerita horor yang sangat-sangat mengerikan, guys. Yang judulnya adalah KKN di Desa Penari. Nah, sejak kemunculan thread atau cerita horornya itu jadi viral banget, populer, banyak banget YouTuber-YouTuber horor yang ngebahas cerita KKN di Desa Penari ini di channel YouTube mereka. Ada juga YouTuber-YouTuber horor yang menjelajah atau mengunjungi tempat yang diduga merupakan lokasinya Desa Penari itu, guys. Masih simpang siur. Sampai bikin heboh senusantara, akhirnya dijadikan film. Tapi kalau nggak salah waktu itu dirilisnya itu tahun 2020, mau dirilis di tahun 2020, cuman karena ada congorna pandemi itu akhirnya diundur 2 tahun kemudian, guys. Akhirnya film ini dirilis tanggal 30 April 2022 kemarin, guys. Karena kan ya banyak orang yang penasaran, menunggu-nunggu filmnya ini, guys. Dan jujur kita belum sempet nonton, walaupun penasaran banget. Nanti kalau ada kesempatan kita akan nonton, guys. Tapi ya jangan lama-lama, nanti keburu hype-nya habis. Mas nontonnya setahun kemudian. Nah, bagi kamu yang mungkin udah baca threadnya atau nonton film KKN di Desa Penari, pasti udah nggak asing lagi dengan sosok demit utama di filmnya ini, guys. Nggak lain nggak bukan adalah Badarawuhi. Ini merupakan sosok siluman manusia setengah ular. Jadi setengah badannya ke atas itu merupakan sosok wanita cantik, terus setengah badan ke bawahnya lagi itu merupakan sosok ular. Penari jadi-jadian. Pokoknya serem banget, guys, kalau kita lihat sosok Badarawuhi ini. It's so creepy. Nah, daripada kita penasaran, mending langsung aja kita ceritakan tentang asal-usulnya si Badarawuhi ini. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya. Karena kalian bisa saja ngumpul di celana. Nah, di sini ada 2 versi yang menceritakan tentang asal-usulnya si Badarawuhi. Langsung aja kita ke versi yang pertama. Dan versi yang pertama ini dilansir dari akun Twitternya @ratu_ngondiek. Nah, di versi yang pertama ini diceritakan kalau si Badarawuhi ini merupakan sosok makhluk halus yang berasal dari pantai selatan. Yang mana kemudian dia ini diusir dari pantai selatan karena merasuki salah satu penari di tanah Jawa Timur. Usupnya usut, kisah ini bermula dari seorang kesatria wanita yang namanya adalah Ratna Nareh. Yang ternyata si Ratna Nareh ini pernah menjadi lurah di suatu desa di tengah alas daha dan kemudian menjadikan pelataran memuja Sang Hyang sebagai tempat pesta menari dan lainnya. Nah, konon si Ratna Nareh ini adalah murid dari seorang kesatria yang hidup di zaman Prabu Erlangga yang melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Nah, si gurunya itu bersama 4 murid lainnya melarikan diri ke tanah Bali. Terus si Ratna Nareh dia melarikan diri ke timur Jawa. Semuanya memisahkan diri supaya enggak terlacak. Di mana si Ratna Nareh ini lari sambil membawa lontar yang berisi ilmu Kadik Jaya. Itu merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk menaklukkan para lelembut sepanjang hutan dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Ilmu kesaktian. Sakti ya. Bener. Nah, konon sejak penaklukan yang dilakukan oleh Empu Barada, si Ratna Nareh ini nggak pernah terlihat lagi. Dia nggak muncul-muncul lagi. Karena apa? Ya karena si Ratna Nareh ini terus mempelajari ilmu-ilmu dari lontarnya itu tadi, guys. Yang dibawanya itu. Ngilmu dia. Gitu. Biar sakti. Mandraguna. Nah, makanya dia disebut sebagai kesatria wanita. Ilmunya nggak main-main ini. Kalian digini aja dari jarak jauh bisa putus tuh. Mental ya? Ya, uratnya maksudnya. Nah, karena itulah akhirnya sebagian cerita menyatakan kalau si Ratna Nareh ini akhirnya awet muda. Karena ngilmu dia jadi awet muda. Nom selamanya, forever young. Nah, usutnya usut, si Ratna Nareh ini nggak pernah muncul lagi di tanah Jawa. Nggak pernah ketok. Hingga suatu hari dia ini singgah di sebuah desa yang bernama Desa Wonokromo. Yang mana ketika itu di desa ini dipimpin oleh seorang lurah yang sangat-sangat arogan kepada wanita. Semua perempuan akan digodanya. Termasuk perempuan yang punya suami, guys. Ya bisa dibilang matanya celalatan, mata keranjang. Iya. Mata keranjang ya? Bener, maruk ini. Nah, usupnya usut, suatu ketika si lurah ini mendengar kalau ada seorang wanita yang menjaga warung di tengah desa. Seorang wanita pendatang. Nggak lain nggak bukan adalah si Ratna Nareh. Dan nggak lama-lama setelah itu akhirnya si lurah ini mendatangi si Ratna Nareh. Mbak Ratna, mau nggak kalau nginep di rumah Pak Lurah? Jadi si Ratna Nareh ini ditawarkan untuk menginap di rumahnya Pak Lurah. Akhirnya ya diiyakan, guys. Mbak Ratna setuju. Oh, nggih Pak, mboten ngrepoti ta? Oh, matur nuwun gitu. Kayak matematika ya, modus. Set,
sampailah di rumahnya Pak Lurah untuk nginep bubuk. Nah konon di malam ketika si Ratna Nareh ini tertidur, Ki Lurah sama 2 anak buahnya itu mau ngintip guys, terus mau berbuat yang enggak-enggak. Nah karena si Ratna Nareh ini adalah orang yang sakti, pas pintunya itu dibuka sama Pak Lurah, jebret, Pak Lurahnya auto mental, terus tewas di tempat, seketika meninggal guys. Begitu juga dengan anak buahnya. Anak buahnya itu awalnya mau lari, mau kabur, tapi ya karena si Ratna Nareh ini punya ilmu kanuragan yang tinggi, udah ngilmu, ya udah kena bablas. Kedua anak buahnya itu juga ikut-ikutan bablas guys, lari terjatuh terus meninggal di tempat. Usutnya usut, sebagian kisah menyatakan kalau si Ratna Nareh menjilat darah laki-laki yang tercecer di batu. Oh ini mungkin darahnya Pak Lurah sama anak buahnya itu tadi ya. Segar gak ya? Anjir. Ya kalau untuk Ratna Nareh pasti segar ya, nggak anyir. Nah dari situlah akhirnya si Ratna Nareh ini menjadi penggantinya Ki Lurah sebelumnya untuk memimpin desa. Nah konon ternyata desa itu punya sebuah kolam yang merupakan pusat gerbang halus di utara Jawa. Dan lokasinya itu berada di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan Alas Daha. Oh berarti ya bener-bener di dalam ya, runggut gitu guys. Pelosok gitu. Benar. Sedangkan gerbang halus selatan berada di salah satu pantai selatan Jawa yang ciri-cirinya itu ada batu karang besarnya. Tapi antara selatan dan utara itu punya hubungan yang baik. Nah usut kolam itu merupakan sebuah tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan kalau beliau ini lagi berkunjung ke utara Jawa. Nah konon ketika Ibu Ratu Pantai Selatan pulang ke selatan, kolam itu dijaga guys. Dijaga sama panglima dan kesatria Pantai Selatan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah konon diceritakan kalau si Ratna Nareh ini ternyata kelewat sombong. Ya gimana nggak sombong, kan dia ilmunya tinggi. Iya, sakti. Iya, ITT, ilmu tingkat tinggi. Sampai-sampai karena kesombongannya itu, dia melanggar adat desa Wonokromo, yang mana nggak boleh menyelenggarakan tarian dengan diiringi gamelan Jawa. Oh, jadi peraturannya itu nggak boleh ada tari-tari dengan diiringi gamelan Jawa. Tapi si Ratna Nareh ini break the rules. Kekeh gitu. Iya, kekeh ngotot. Dia ini nekat karena akan mengundang seluruh gaib penghuni Alas Daha. Jadi lelembut yang ada di Alas Daha mau diundangnya ke party-partinya itu, termasuk penghuni sendang di dalamnya. Kalau zaman now kan party jedak-jeduk, kali ini party neng-nong nengkung Gitu ya. Terus si Ratna Nareh ini bilang gini, jika seluruh penghuni Alas Daha hadir, aku akan menaklukkan mereka satu persatu. Ngomongnya itu kayak teriak-teriak gitu guys, keras gitu, lantang. Nah karena sombong banget, akhirnya semua penduduk musnah, termasuk si Ratna Nareh. Nandur elek, hasilnya elek. Iya toh. Nah kemudian gak lama-lama setelah itu, ada salah satu makhluk halus yang merasuki jasad penari itu tadi. Gak lain gak bukan, dia adalah Badarawuhi. Dia merupakan sosok wanita utusan Ibu Ratu Pantai Selatan, sosok yang menjaga sendang itu. Nah usutnya usut, sosok Badarawuhi ini merasuki penari itu dan dia nggak mau keluar. Dia mau keluar kalau jasadnya si penari itu dihancurkan. Nah ini guys alasan kenapa kok si Badarawuhi ini diusir dari Pantai Selatan, terus dilucuti beberapa kesaktiannya. Kesaktiannya itu diambil lagi sama Ibu Ratu Pantai Selatan karena dia ngeyel. Tapi ketika si Badarawuhi ini marah karena tempatnya itu dikotori atau ada yang melanggar wilayah kekuasaannya itu, maka wujudnya itu akan berubah. Setengah badan atasnya wanita cantik bermahkota, setengah badan ke bawahnya lagi itu adalah ular. Manusia setengah ular. Bayangin aja serem ya. Namanya aja serem, apalagi sosoknya. Bayangin joget-joget gini tapi dia closer. Nah itu guys, sosok itu disebut Badarawuhi sama orang-orang Jawa. Mungkin kalau di tempat-tempat lain namanya bisa beda. Nah itu ya guys ya, versi pertama dari asal-usul Badarawuhi. Tapi gimana menurut kalian? Mungkin ada tambahan-tambahan, boleh banget tulis di bawah. Langsung aja kita ke versi yang kedua. Nah versi yang kedua ini mengutip dari channel YouTube-nya Jagat Mandala Pictures dan Atilio Andi. Nah usutnya usut di sini dikisahkan kalau si Badarawuhi ini merupakan seorang anak yang lahir dari kalangan bawah. Nah konon si Badarawuhi ini punya cita-cita untuk menjadi seorang penari kerajaan di masa itu. Nah suatu ketika, suatu hari, akhirnya kerajaan itu mengadakan sayembara tari. Dicari penari-penari handal dan wasis dengan syarat yang masih perawan. Jadi intinya kerajaan ini cari orang-orang yang ahli menari dan masih perawan. Gadis yang terpilih akan dipersunting dan menjadi bagian dari kerajaan. Tapi kalau zaman dulu itu good looking privilege ada nggak ya? Nah setelah mendengar kabar itu, akhirnya si Badarawuhi ini bilang ke orang tuanya, "Pak, Mbok, aku pengen melu sayembara tari. Aku seneng banget nari.
oleh yo engko nek menang uripku makmur, iso ngangkat derajat dhewe. Ya intinya si Badarahu ini minta izin ke orang tuanya. Cuman ya orang tuanya ini pada awalnya itu nolak guys. Ya keberatan lah ya. Akhirnya karena itulah si Badarahu ini melakukan sebuah ritual sebelum mengikuti sayembaranya itu. Nah konon si Badarahu ini meminta bantuan kepada penghuni Laut Selatan agar bisa mewujudkan keinginannya. Dan apa yang terjadi? Ritualnya berhasil guys. Dia dikasih selendang sama gelang oleh penghuni Laut Selatan. Dan selendangnya itu bukan sembarang selendang dong. Selendangnya itu kalau udah dipakai set lenggak-lenggok gini-gini itu akan buat takjub penonton. Ternyata selendangnya itu ada kekuatan magisnya guys. Sakti ya. Iya. Tapi ternyata ada sebuah syarat yang harus dipenuhi. Kalau yang punya itu udah berhasil sama misinya, maka selendang sama gelangnya itu harus dibalikin lagi. Terus si orangnya itu harus dalam keadaan yang masih perawan. Pokoknya harus tetap menjaga keperawanannya. Ya kan biar bersih. Nah usut singkat cerita, si Badarahu ini berhasil memenangkan sayembara dan hidup makmur. Makrong, lek-lek. Tapi sayangnya suatu hari dia melanggar pantangannya. Konon si Badarahu ini ketemu seorang pria terus melakukan hubungan suami istri. Udah kesengsem, terus ya begitulah. Akhirnya keperawanannya hilang. Nah karena melanggar itu, akhirnya dia berubah menjadi manusia setengah ular, menjadi siluman. Dan kemudian setelah itu si Badarahu ini pergi ke sebuah hutan dan nggak mengembalikan gelang sama selendangnya itu tadi. Nah di hutan itulah dia menjadi penguasa dan abadi menjadi siluman ular. Udah nggak bisa jadi manusia utuh lagi guys. Udah kekal gitu ya. Iya, karena udah dilanggar. Nah itu guys ya asal usulnya Badarahu dikutip dari channelnya Jagat Mandala Pictures dan Atilio Andi. Gimana menurut kalian tentang cerita-cerita Badarahu itu tadi? Mungkin ada tambahan, ada kesalahan, ada kekurangan, dan mungkin kalau kalian ada versi-versi yang lainnya lagi tentang Badarahu, boleh banget tulis di bawah guys. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.